Pertanyaannya, bagaimana cara ibadah supaya bisa menghadirkan akhlak yang istimewa? Ini poinnya. Ya, silahkan cek. Betapa banyak orang sholat, tapi kehilangan nilai akhlaknya. Tidak sedikit orang zakat, tapi tidak punya akhlak bahkan dalam zakatnya. Musim kampanye, zakat. Selesai kampanye, tolong balikan lagi Pak. Karena nggak kepilih. Coba cek. Ada orang infak, bagus. Infak agak banyak, bikin spanduk dari Sabang sampai Merauke. Ngapain? Ini hilang. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kita bisa beribadah sehingga bisa melahirkan akhlak? Tidak ada cara lain kecuali mengeluarkan tuntunan dari Al-Quran dan petunjuk Nabi SAW. Kenapa Al-Quran? Karena Allah yang memerintahkan kita untuk ibadah. Quran surah 51 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk tujuan ibadah kepadaku. Karena Allah yang memerintahkan kita ibadah, Allah yang maha tahu bagaimana caranya kita beribadah kepada Allah untuk melahirkan akhlak yang mulia. Bahkan nanti ulama membuat bab khusus berakhlak dalam ibadah. Di ibadah pun ada akhlaknya. Dengan akhlak ibadah ini keluarlah akhlak tampilan perilaku kehidupan kita. Kenapa mengikuti tuntunan sunnah Nabi SAW? Karena Nabilah yang disebut oleh Al-Quran, surah ke-68 Al-Qalam, ayat yang keempat, sebagai pemilik akhlak yang sempurna. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau Muhammad, pemilik akhlak yang sangat agung. Itu kan buat nabinya Ustaz. Apa hubungan dengan kami? Buka Quran surah 33-nya, ayat 21. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh kami tetapkan dalam pribadi Rasulullah, bukan Muhammadnya, tapi misi kerasulannya. Rasulullah SAW dari akhlak yang mulia itu uswatun hasanah. Untuk contoh teladan bagi umat-umat terbaik itu. Anda ikuti, Anda jadi umat terbaik. Seperti orang dulu pernah mengikuti, disebutkan di Quran mereka umat terbaik. Quran surah ketiga ayat 110, paling kiri sebelah atas. Kuntum khaira ummah. Kalian umat terbaik. Sekarang kita akan mulai. Bagaimana ibadah yang baik menghasilkan akhlak? Satu, saya turunkan ayatnya dulu. Dari segi persiapan Quran surah saya ambil contoh salat dulu. 2 ayat 45 sampai 46. Kemudian kita tunjukkan dengan Quran surah ke-7 ayat 31. Saya hapus dulu yang bawah. 1, 2, ketiga ada kesungguhan. Quran surah ketiga ayat 142. Tape. Ini dulu saja. Oh, saya ambil salat, kesungguhan ini saya turunkan lagi. Kesungguhan dalam merencanakan jenis salatnya. Quran surah ke-17 ayat 78. Kalau mau tambah sunnahnya, ambil di Quran saja. Quran surah 17 ayat 79. Paling kiri sebelah atas. Kemudian kesungguhan dalam mengetahui waktunya, menunjukkan iman. Quran surah keempat ayat 103. Setelah diketahui waktunya, dijaga dan diamalkan. Bukan cuma informasi saja. Quran surah kedua ayat 238. Paling kanan sebelah atas. Ya. Contoh. Kita aplikasikan dulu ya. Bismillah. Jika Anda punya masalah dalam hidup, kata Quran jangan mengeluh. Karena keluhan tidak menuntaskan persoalan. Keluhan tidak membawa solusi dari masalah yang dihadapi. Segera minta tolong kepada Allah. Sebut Allah. Dengan sabar. Sabar itu terima dulu masalahnya. Karena Anda menolak pun tidak mengeluarkan dari masalah. Mau ke sini macet, masalah. Anda mengeluh tidak menyelesaikan macet. Macet, emang. Betul. Anda bikin status. TSM macet. Apa status Anda menghilangkan macet? Tidak. Tidak. Anda menjadi beban bagi pengguna media sosial. Baik. Teman-teman teruskan. Terima dulu dengan sabar. Setelah itu wassalah. Tunaikan salat. Bahkan minta dalam salat. Dalam sujud, ruku kita bisa minta dari persoalan-persoalan kita. Dalilnya Quran surah 48 ayat ke-29. Bahkan dalam berdiri kita bisa bermohon, memilih ayat yang terbaik. Dalilnya Quran surah ketiga Ali Imran ayat 38 sampai 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Tapi maaf, apakah semua orang sholat akan mendapati keringanan dalam sholatnya? Ringan itu maksudnya enak sholatnya, nyaman, tenang? Tidak. Kata Quran,
Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Perhatikan baik-baik ya. Al-Quran menyandingkan sabar dengan solat. Sabar dengan solat. Tapi ketika menyebutkan yang berat, itu disebutkan tunggal kalimatnya. Wa innaha. Ha menggunakan mu'annath. Sabar mudzakkar. Mudzakkar. Hu. Kalau Allah mengatakan wa innahu, kesabar. Tapi ketika wa innaha itu ke solat. Menyandingkan sabar dengan solat. Lalu kemudian mengatakan solat itu lebih berat. Lebih berat dibandingkan dengan sabar. Saya mau tanya pada antum. Sabar berat tidak? Tidak mudah, berat. Saking beratnya, sabar itu bersanding dengan setiap masalah. Dan masalah bersanding dengan kehidupan. Cek rumusnya. Quran surah kedua, ayat 155. Paling kiri sebelah atas. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّيْءٍ. Dan setiap yang hidup, kami akan uji dengan berbagai persoalan kehidupan. Masalah ini kami ujikan, bukan ingin menjadikan kehidupan bermasalah. Tapi supaya kualitas hidupnya meningkat lebih baik. Karena setiap ujian datang, maka peningkatan akan terjadi. Anak SD kalau ingin lulus, ujian. SMP ingin meningkat, ujian. SMA ingin naik ke kampus, ujian. Dengan ujian itu terukur kualitas pendidikan yang dia kemudian dapati. Sama. Kalau yang standar saja begitu, apalagi yang kompleks, pasti ada ujian. Jadi setiap antum hidup, akan punya masalah. Tidak ada orang hidup gak punya masalah. Sama, jangan dikira ustadz gak punya masalah. Masalah ustadz lebih banyak dari masalah antum. Tuh, masalah antum ustadz pikirin juga. Ada. Ini gak usah mengeluh. Ingat baik-baik ya, hidup berbanding lurus dengan masalah. Artinya kalau ada orang tidak ingin punya masalah, dia tidak ingin hidup. Nah, solusinya, masalah ini hanya akan selesai dengan sabar. Lihat ujung ayatnya. Minal khawfi wal ju'i wa naqsi minal amwali wal anfusi wat thamarat. Jenis masalahnya ada yang khawatir. Ya, mulai gelisah. Ini Ustaz sampai jam berapa ceramahnya? Saya belum makan. Ju', lapar. Wa naqsi minal amwal. Mau beli tapi uang gak ada, habis. Mau minjem gak enak, mau minta juga sulit. Wat thamarat. Ya, maaf. Dari mulai sakit anfus, sakit sampai meninggal dunia. Wathamarat, hasil kerja keras dilampas oleh orang lain. Thamarat di situ jangan diartikan dengan buah. Diterjemahkan, diartikan dengan buah-buahan di terjemahan. Kami kira itu kurang tepat. Kalau ujian hanya untuk tukang buah, tukang boneka nggak punya ujian. Tukang jus nggak ada ujian. Di situ, itu kata kiasan, majaz. Pakai kinayah rumusnya dalam balaghah. Antum kalau nanam sesuatu, benih, dirawat, tumbuh, yang ingin dipetik apanya? Buahnya. Antum tanam modal, ikut tender, itu benihnya. Begitu sukses dirampas oleh orang lain. Proyek antum diambil orang. Hati kerja keras antum diambil orang lain. Antum yang ngintip-ngintip, yang lamar pemuda lain. Tuh. Ini. Sabar. Sabar. Antum menuliskan namanya di hati antum, dia di buku nikah. Antum kalah cepat. Kalah cepat. Sabar. Sabar. Tuh. Silakan cek. Kesabaran ini terbawa. Lahir, sabar. Lahir, sabar. Mama, belum datang mama, sabar. Tuh, baru lahir, sudah sabar. Silakan cek ibu-ibu tuh. Begitu akan memberikan asinya, anaknya menangis. Sabar ya nak. Kecil, sudah disuruh sabar. Cek. Tuh. Mama, kapan ke Bandung lagi? Sabar ya nak. Tumbuh dewasa, sabar. Masuk sekolah, sabar. Ma, mana makanannya? Sabar, Pak. Batuk. Batuk, sabar. Di rumah tangga dapat. Bos marah-marah, sabar. Kenapa proyek belum jalan? Sabar. Dan hebatnya, jangankan dalam hal yang baik, yang tidak baik pun kadang-kadang kata sabar muncul. Mau nyuri motor, 2 orang. Satu pimpinannya, yang 2 anak buahnya. Anak buah mulai beraksi, baru tuh. Bos, susah bos. Sabar, terusin. Sabar. Itu biasa. Tuh, lihat. Ada terus. Jadi memang kuncinya cuma ini dalam yang baik, yang tidak baik kita tinggalkan. Kuncinya ini, sabar mengatasi masalah. Artinya apa? Hidup berbanding lurus dengan masalah. Masalah berbanding lurus dengan kesabaran. Saking beratnya sabar, dibawa seumur hidup. Jadi tidak ada batas dalam sabar sepanjang kita hidup. Orang yang tidak ingin sabar, itu artinya dia cepat ingin mengakhiri kehidupan. Mama, hilang batas kesabaran papa ya. Papa mau meninggal. Berat. Tidak mudah. Tidak mudah teman-teman sekalian. Tapi kata Allah, salat lebih sulit dibandingkan dengan sabar. Lebih berat. Sabar itu bisa membuat kita masih bisa fokus. Ingat. Tapi salat lebih sulit daripada sabar. Karena kata Nabi di Abu Daud nomor hadis 666.
Bahkan sholat itu ibadah yang paling unik. Ketika dikerjakan, bisa membuat yang ingat lupa, yang lupa ingat. Cek. Sabar, masih ingat. Fokus. Sholat lebih dahsyat. Allahu Akbar. Masya Allah, tadi kunci mobil di mana ya? Kunci mobil. Padahal sebelum sholat tidak ingat. Ujung hadisnya belum selesai. Hatta la yash'ural musalli kam rak'atan yusalli. Sampai-sampai ada orang sholat tidak sadar berapa rakaat sedang menunaikan sholatnya. Tuh sudah ngangguk, ngaku, macam-macam ada. Berat, tidak mudah. Nah teman-teman sekalian, beratnya sholat ini ternyata akan menjadi ringan kalau kita mengerjakan sholat dengan raihan dan cara yang akhlak yang sempurna. Bagaimana caranya? Illa alal khashi'in. Kecuali bagi orang khusyuk. Siapa orang khusyuk ini? Ini poinnya. Bukan pada kalimat khusyuknya kita fokus, tapi pada cara menunaikan ibadahnya. Dan khusyuk itulah nanti yang melahirkan akhlak dalam kehidupan. Jadi saya tunjukkan pada antum bagaimana sahabat baru takbir saja sudah tampil akhlak mulianya. Baru takbir. Apa itu khusyuk? Salat yang khusyuk adalah salat yang kemudian nanti melahirkan akhlak yang sempurna. Bagaimana bisa khusyuk? Satu. Teruskan ayatnya, ayat ke-46-nya. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Satu. Khusyuk itu bisa dilatih dengan menghadirkan perasaan sebelum salat. Ingat, kalimatnya mudhari'. Mudhari' itu artinya akan, sedang, atau nanti. Jadi kalau kita artikan ini, orang sholat yang sholatnya bagus, yang melatih ibadah untuk khusyuk itu, maka akan terlihat persiapannya pra-sholat. Sebelum sholat, dia sudah punya persiapan. Apa persiapannya? Dia merasa mempersiapkan diri akan menghadap kepada Rabbnya. Yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Dia sadar, saya sholat akan menghadap Allah. Ya. Sekarang hari Sabtu malam Ahad. Besok hari Ahad. Biasanya suka ada undangan. Undangan pernikahan. Pernikahan itu jarang ada yang menikah ngundang sehari 5 kali. Jarang. Bahkan satu orang paling-paling maksimal 4 kali dalam hidupnya dia. Dengan 4 misalnya yang berbeda selama masih hidup keseluruhannya. Itu pun kalau terpenuhi syaratnya. Jangan khawatir yang di atas ya. Saya tidak apa-apa. Fokus dulu. Lihat sini baik-baik. Undangan manusia, besok terjadi. Masya Allah. Jam berapa Pak undangan pernikahannya? Jam 9. Kayaknya macet Pak ke sana, kita berangkat pagi-pagi jam 7. Jam 7 sudah disiapkan. Pakai apa mah pakaiannya? Ini mama sudah setrika. Batik yang mana? Yang baru, yang kemarin bahannya Pak. Batik baru. Antum bayangkan, undangan manusia yang mengundang antum pada saat itu. Undangan tidak lama. Masya Allah. Mohon maaf ya. Mohon maaf sebesar-besarnya. Saat antum diundang, kadang-kadang tidak memberikan maslahat dalam kehidupan antum. Yang ada paling prasmanan, itu pun sekali, nambah susah. Cek, silakan cek, datang. Tapi persiapan Anda direncanakan sebelumnya. Tanggalnya mulai dicari-cari, mulai dibulati di kalendernya. Yang paling hebat pakaian disiapkan, jahit dulu, sepatunya baru dan sebagainya. Dan berangkat dengan penuh kedamaian, tentram. Undangan manusia. Yang saat antum diundang, bukan aib, bukan. Ini hanya ilustrasi saja. Kadang-kadang tidak memberikan solusi untuk Anda. Tidak memberikan kebutuhan untuk Anda. Salah belum tentu termaafkan. Dosa belum tentu terampuni dan sebagainya. Sekarang bandingkan ketika Anda diundang oleh Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan Anda, yang memaafkan kesalahan Anda, yang mengampuni dosa Anda, yang memberikan segala kebutuhan Anda, yang menyembuhkan penyakit Anda, yang memberikan ketenangan dalam jiwa Anda, yang memberikan kedamaian dalam setiap titian langkah Anda. Kenapa persiapan Anda begitu berbeda? Makanya orang yang nanti punya akhlak dalam ibadahnya, itu akan punya akhlak ketika beribadah kepada Rabbnya. Ciri pertamanya, persiapan dia, Quran surah 7 ayat 31. Perhatikan baik-baik. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Hei anak cucu Adam, kalau ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Kenakan pakaian terbaikmu. Kenapa saya beri contoh sholat? Karena semua Nabi dan Rasul sampai ke Nabi Muhammad SAW salat. Salat. Nabi Isa salat. Quran surah ke-19 ayat 31 sampai 33. Paling kanan silahkan cek di pertengahan. Nabi Ismail bahkan salat sebelumnya. Quran surah 19 ayat 55. Paling kiri di pertengahan. Nabi Musa salat. Quran surah 20 ayat yang ke-14 ya. Nabi salat. Nabi salat. Zakaria salat.
alaihi salam, Quran surah ketiga, ayat ke-38 sampai 39-nya. Paling kanan sebelah atas. Salat. Nabi Muhammad salat sallallahu alaihi wasallam. Jelas semua ayatnya menunjukkan kepada kita. Turunnya Quran surah ke-17 ayat 78. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'an al-fajr. Teman-teman sekalian, fokus. Tapi Anda mesti tahu bagaimana cara mereka salat sampai melahirkan hasil yang maksimal itu. Satu, setiap ada panggilan dari masjid. Nggak ada panggilan dari masjid yang muncul kecuali adzan. Silahkan. Pengumuman itu bukan panggilan, informasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian disampaikan bahwa ada warga kita meninggal dunia. Informasi. Tapi panggilan cuma satu. Bahasanya nida. Jumat kemarin panggilannya nida. Quran surah ke-62 ayat 9. Paling kiri sebelah atas. Dari masjid. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya li sholati min yaumil jum'ah. Adzan 5 kali dalam sehari. Panggilan Allah. Allahu Akbar. Panggilan. Dan hebatnya ketika adzan, kenapa kalimatnya menggunakan kata adzan? Apa artinya adzan? Kalau tidak tahu, katakan. Itu gampang. Baik. Apa artinya adzan? Adzan. Ada yang mengatakan seakar dengan kata udhun. Bukan cuma panggilan. Udhun artinya telinga. Jamaknya adzan. Kenapa disebut dengan adzan? Karena panggilan ini akan selalu sampai pada orang yang masih punya pendengaran di telinganya. Terdengar. Dan hebatnya, ada penelitian kecil-kecilan menunjukkan hanya lafaz adzan yang tidak berhenti di muka bumi dalam 24 jam. Mesir adzan, selesai Mesir adzan, Libya adzan, selesai Libya Tunisia adzan, Tunisia selesai adzan, Maroko adzan, Maroko selesai Aljazair adzan, nyebrang sedikit ke Prancis, Spanyol, kemudian Italia. Silahkan cek, Bandung sekitarannya, ini adzan, geser sedikit sana adzan, geser sedikit sana adzan, geser sedikit sana adzan, 24 jam berputar. Diingatkan kita, ketika ada panggilan dari masjid, kenakan pakaian terbaikmu. Silahkan cek antum. Dari sekian sholat yang pernah antum tunaikan, berapa pakaian terbaik yang pernah antum siapkan? Kita mesti malu teman-teman, cek besok ya, cek besok. Maaf ya, ini keyakinan kita dalam Islam. Dan ini istilahnya istilah lembut. Dia jangan marah kalau disebut dengan istilah ini. Misal, musyrik. Orang mau musyrik aja, pakaiannya bagus-bagus. Cek besok tuh. Mau musyrik, oh ada yang pakai jas. Ya, perempuannya pakai kebaya. Anaknya dikepang 2, bawa manisan. Keluar. Hayut dalam penuh kebahagiaan. Antum, sudah ada iman dalam jiwa antum. Kenapa ketika dipanggil oleh Allah subhanahu wa ta'ala pakaian seadanya? Ya Allah, tolong kabulkan doa saya. Masya Allah, pakai pakaian olahraga. Depannya Ronaldo, belakangnya Messi. Luar biasa. Nggak nyambung antum. Nggak nyambung teman-teman. Ya coba antum, kita bersikap adil lah. Kenapa kita tidak berakhlak terhadap Allah? Sementara Anda menuntut kebaikan-kebaikan dari ibadah Anda. Itu poin pertama. Yang kedua, perhatikan baik-baik. Begitu Anda kemudian menyiapkan pakaian terbaik, sempurnakan wudhu, Quran surah 5 ayat yang ke-6. Antum ke undangan, mandi dulu. Kepada Allah minimal perbaiki diri dulu, bersihkan. Kenapa itu semua dikerjakan? Teruskan ayatnya. Dan ini menjadi penutup pertemuan kita. Perhatikan baik-baik. Wa annahum ilaihi raji'un. Dan kenapa dia mesti menggunakan pakaian terbaik? Kemudian wudhu dulu, bahkan ada yang mandi dulu. Kalau ingin khusyuk, rasakan. Mungkin saat itulah kemudian menjadi salat terakhir dalam kehidupan Anda. Ini sudah semakin malam. Kalau kita mendengar kalimat raji'un, raji'un, raji'un. Apa artinya? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salat bersanding dengan sabar. Dua-duanya bersanding dengan kalimat raji'un. Quran surah kedua ayat 156. Orang sabar kaitannya dengan raji'un. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Teman-teman sekalian, kenapa antum kenakan pakaian terbaik? Wudu dengan baik. Kalau antum ingin khusyuk kata Allah, coba rasakan, barangkali itu sholat terakhir antum. Tidak ada yang paling indah kecuali diwafatkan dalam keadaan sujud. Indah. Masya Allah. Hidup, sholat, taubat. Bukankah saat wudu kita taubat dulu? Silahkan cek. Antum kalau selesai wudu, doanya apa? Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian Allahumma ja'alni minat tawwabin. Coba kadang-kadang antum renungkan tuh, dibaca tiap hari, coba paham gak artinya? Ya Allah, setelah syahadat, mohon jadikan aku orang tobat. Allahumma ja'alni minat tawwabin. Anda baru wudu, kok doanya doa tobat? Ternyata saat wudu itu rahasianya di hadis Muslim. Setiap tetesan air wudu yang jatuh, yang kemudian terjatuh dari anggota tubuh yang dibasuh itu, maka seketika itu dosa-dosa ikut digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau wudu antum sambil tobat,
Tobat itu mengakui kesalahan, menyesalinya, janji tidak mengulangi. Makanya disebut dengan wudu. Cahaya-cahaya kebaikan. Menampilkan sifat-sifat kebaikan. Dalam bahasa standar disebut dengan al-husnu. Al-husnu wan nadhafatu. Nadhafah itu bersih, husnu itu cahaya kebaikan. Jadi kalau orang wudunya benar, bukan cuma kumur-kumur. Keluarkan kotoran fisik, tidak. Dia akan bertobat dengan kotoran lisannya. Jadi nggak ada orang wudu begitu menyesal. Nyesal, saya pernah cela orang. Saya pernah hujat orang, saya pernah gibahkan orang. Jadi begitu dikeluarkan Anda bertobat. Makanya orang wudu lisannya pasti baik. Tangannya pasti baik. Silahkan cek, kakinya pasti baik. Telinganya baik, wajahnya baik. Kenapa kita mesti berwudu sebelum sholat? Kita tobat. Karena jangan-jangan sholat itu akan mengakhiri kehidupan kita. Dan dengan sujud itu menjadi sujud terakhir dalam kehidupan kita. Tidak ada yang paling indah kecuali dipanggil dalam keadaan sudah selesai tobat kita. Dosa kita sudah selesai. Dan sujud dalam keadaan yang sangat indah. Begitu sujud, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Indah. Antum ingin meninggal dalam keadaan sujud. Nanti tahajud ya, malam insya Allah. Itu pun kalau meninggal. Betul. Kalau tidak, nggak bisa. Karena kita nggak bisa milih, Pak. Bisa antum duluan, saya belakangan. Bisa ditukar, saya belakangan, antum duluan. Bisa. Bisa. Ustaz nggak adil itu. Salah. Bisa, saya duluan setelah antum. Bisa. Semua bisa terjadi. Bisa. Jadi poinnya teman-teman sekalian, coba kita usahakan tuh. Rasakan ini akan akhlak terhadap Allah. Siapkan pakaian terbaik. Rasakan barangkali ini sujud bagian terakhir. Nikmat. Makanya perhatikan sahabat Abu Bakar. Begitu bertakbir saja. Kemudian memahami apa yang diungkapkannya. Dia takbir. Abu Dawud nomor hadis 857. Allahu Akbar. Mengatakan Allah yang maha besar. Lisannya mengucapkan Allahu Akbar. Fikirannya menerjemahkan Allah maha besar. Hatinya merasa ya Rabb. Saya mengatakan Allahu Akbar setiap hari. Tapi kadang saya merasakan kebesaran dalam diri saya. Sombong dengan orang lain. Angkuh dengan teman. Merasa yang paling hebat dalam kalangan. Bersikap tidak bijak pada teman-teman. Merasa yang paling unggul dari sesamanya. Sementara tiap hari saya mengatakan Allahu Akbar. Bergetar tangannya begini. Setelah selesai sebagian sahabat bertanya, kenapa Anda sampai bergetar begitu? Kata beliau, saya takut ketika mengucapkan Allahu Akbar membawa secercah keakbaran, kebesaran dalam takbir saya. Mertua Nabi. Pejuang bersama Nabi. Hidupnya menemani Nabi. Dipilih hijrah ke Madinah bersama Nabi. Wafatnya di samping Nabi. Surganya sesurga dengan Nabi. Begitu takbir Allahu Akbar, merasa dipersaksikan oleh Allah, takut wafat di hadapan Allah, bergetar tangannya karena takut membawa kesombongan dalam dirinya. Bergetar. Antum sahabat? Bukan. Mertua Nabi? Bukan. Hidup tidak bersama Nabi. Dikuburkan, mau maksa sampai kiamat kurang 2 hari, gak akan pernah di samping Nabi. Teman-teman, di surga, bahkan belum jelas surga yang mana. Coba cek, sejauh mana kemudian usaha kita untuk khusyuk. Walaupun kadang-kadang mirip dengan Abu Bakar, sholat di luar subuh-subuh. Mutar juga. Sudah, ya. Nah, saya mau tutup pelan-pelan, saya mau akhiri. Kalau sudah tahu caranya begini, sholat, siapkan pakaian terbaik, kemudian siapkan bagikan sholat yang terakhir, baru antum keluarkan jenis-jenis sholatnya plus waktunya. Ya, ini lihat, waktu sholat bagian dari tanda iman. Quran surah 4 ayat 103. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Bahasa singkatnya, orang beriman itu pasti tahu waktu sholat. Itu paling singkatnya. Jadi kalau antum belum hafal waktu sholat, belum tahu, berarti ada iman kita yang harus ditingkatkan kepada Allah. Ayo besok subuh jam berapa? Gak usah lihat ke atas, sini. Asar jam berapa? Isya jam berapa? Alhamdulillah. Iman kita dipertaruhkan di situ, nilai kita. Jadi nanti kalau sudah semakin kita semangat sholat, hafal kemudian waktunya, bersiap-siap menunaikannya, akan lahir kenikmatan itu. Apa diantara kenikmatannya? Dulu tertinggal sholat fardu biasa-biasa, sekarang ketinggalan sunnah sudah gelisah. Semua yang sunnah, antum kejar-kejar. Itu kenikmatannya. Kalau sudah dekat dengan Allah, maka apa dampaknya? Lahirlah kemudian akhlak dengan makhluk. Contoh. Maaf. Sholat dibuka dengan kalimat iman. Maka kalau sholatnya sudah bagus, artinya imannya menguat.
Kalau iman sudah kuat, akhlaknya juga akan kuat. Karena itu semua perilaku orang beriman, semua tubuhnya dibuka dengan kalimat iman. Contoh, maaf, hubungan dengan Allah sudah bagus, dilatih lewat sholat. Maka dia akan memastikan semua tindakannya disukai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dia tidak akan pernah melihat yang tidak disukai oleh Allah. Hasil latihan dari sholatnya. Sudah dekat dengan Allah. Dia tidak akan bicara yang tidak disukai oleh Allah. Dia tidak akan menyentuh yang tidak disukai oleh Allah. Sampai dia tidak akan melangkah pada apa yang tidak diridhai oleh Allah. Karena itulah ketika Allah membuka kalimat salat dengan iman, alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Waktunya dibuka dengan iman, inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Iman, iman, iman. Ketika jadi akhlak, imannya disebutkan duluan, baru tubuhnya. Mata, Quran surah ke-24, ayat 30 untuk laki-laki, 31 untuk perempuan. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim. Katakan pada pria-pria beriman, matanya hanya boleh lihat yang baik-baik. Orang salat, maka matanya tidak akan dipaksa melihat maksiat. Mustahil. Perempuan begitu, ayat 31-nya. Wa qul lil mu'minati yaghuddna min absarihinna. Katakan pada perempuan-perempuan beriman, matanya pun palingkan dari yang tidak baik. Karena Anda merasa dekat dengan Allah, maka Allah tidak akan ridha mata Anda diarahkan pada yang Allah tidak sukai. Maka Allah bimbing mata Anda melihat yang baik-baik saja. Mulai berpindah. Pak, televisi sudah nggak bagus, Pak. Ganti channel. Bisa berubah. Bisa berubah. Begitu jalan, tadinya semua dilihat, sekarang tidak. Papa, hati-hati, itu nggak boleh dilihat. Iya, mah. Alhamdulillah. Masya Allah. Yang tadi berkah mah sekali lihat. Maaf. Masya Allah. Sudah, Pak, cukup. Jangan bercanda. Iya, mah, insya Allah. Besok kesini lagi ya. Masya Allah. Nawar. Quran. Bertahap lagi. Mulut, iman dulu. Quran surah 49, ayat 11 sampai 12. Ya ayyuhalladzina amanu, iman. La yaskhar qaumin qaum, jangan saling cela. Jangan saling cela. Awas, jangan-jangan yang dicela kata Quran lebih baik daripada yang mencela. Tuh, antum tuh. Lihat baik-baik. Katanya sholatnya rajin. Katanya ikut sunnah. Katanya ikut Quran. Lisan antum mencela, iman antum dipertaruhkan di situ. Antum gak ada akhlak dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Cek. Ya ayyuhalladzina amanu la yaghtab ba'dukum ba'dha. Jangan saling bergibah. Jangan bergibah. Jangan bicarakan keburukan orang. Ada keburukan, kita doakan supaya berubah. Dorong dengan baik, dakwahi dengan lembut. Alhamdulillah, baik lisannya. Tangan, wailul lil mutaffifin, celaka tangan orang yang curang. Orang yang sholat mustahil tangannya maksiat. Antum di kantor berapa kali tanda tangan proyek yang tidak jelas? Berapa kali menggunakan tangan antum untuk hal yang tidak pantas? Coba lihat. Masuk kantor, Pak, tanda tangan Pak. Apa ini? Uang kedatangan. Oh, kedatangan. Datang aja pakai uang. Berapa? 5 juta Pak. Maaf, tangan tahiyat tidak akan pernah dipakai maksiat. Tarik. Masya Allah. Pak, 500 juta Pak. Saya istikharah dulu ya. Oh, ada aja. Luar biasa. Teman-teman. Bagus. Sampai ujung kaki itu. Quran surah ke-25 ayat 63. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauda. Hamba Allah itu kalau jalan, jalannya tawadhu. Antum kalau sombong, berarti antum sedang tidak disebut sebagai hamba Allah. Nggak diakui antum. Mau sholatnya khusyuk, mau sholatnya sambil nangis, begitu jalan sombong. Masya Allah. Quran surah 31 ayat 18, paling kiri di sebelah bawah. Wala tamshi fil ardi maraha. Jangan jalan dengan sombong. Masya itu bisa dengan kaki, bisa dengan kendaraan. Kemarin nggak punya motor, jalan ke masjid biasa aja. Sejak punya motor, putar komplek dulu. Akhi, ayo ke masjid, akhi ke masjid. Oh, Masya Allah. Cuman pengen kelihatan. Begitu akhi, tiang, bruk.